Adolf Hitler merupakan contoh nyata bahwa tak seorang pun dapat meramal masa depan manusia. Karena memang sulit sekali membayangkan bagaimana seorang anak yang masa kecilnya tampak biasa bisa berubah jadi salah satu pemimpin paling ditakuti di dunia. Bayangkan, Hitler ketika muda itu pernah jadi gelandangan loh karena kehabisan uang. Tapi di masa mendatang dia tiba-tiba muncul sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia. Ia bahkan pemati pecahnya Perang Dunia Kedua yang kalau kita cek korban jiwanya itu mencapai 70 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan populasi Thailand hari ini. Dan gak cuma itu, ia juga jadi penyebab terjadinya tragedi Holocaust yang menghilangkan 6 juta nyawa Yahudi. Ini benar-benar genosida terparah sepanjang sejarah. Bagaimana kehidupan hingga kematian tokoh yang satu ini? Di video ini akan kita bahas secara rinci. Assalamualaikum, halo, thank you banget udah klik video ini dan welcome to The Fawaz Bercerita, sebuah channel yang akan menceritakan kisah-kisah atau tokoh-tokoh sejarah untuk menemani aktivitasmu. Kalau kau suka dengan isi dan pembawaan storytellingku, maka jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. So, ayo kita mulai. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1989 di Brno, Austria. Ayahnya bernama Alois Hitler, bekerja di Biro Pertahanan, dan ibunya Clara Hitler merupakan seorang ibu rumah tangga. Hitler punya beberapa saudaranya, tapi di antaranya yang paling terkenal adalah Alois Hitler Junior, Angel Hitler Raubal, Paula Hitler, dan Edmund Hitler. Saat kecil, Adolf Hitler merupakan anak yang baik. Ia memiliki keterampilan menggambar dan keluarga sangat-sangat mendukung hobinya itu. Satu hal yang pasti dari keluarga Hitler ini, mereka adalah keluarga yang paling sering pindah dari satu kota ke kota lain. Dimulai dari usia Hitler yang ke-3 tahun, mereka sudah pindah ke Passau, Jerman karena tugas sang ayah. Kemudian pindah lagi ke kota Havel karena ayahnya pensiun dan memulai bisnis baru sebagai peternak lebah. Sejak ayahnya pensiun, hubungannya dengan sang anak ini memburuk. Adolf Hitler yang dulu baik, penurut, kini berubah jadi sosok yang nakal dan susah dibilangin. Nakalnya sih wajar, mungkin karena faktor umur dan lingkungan. Tapi perangai itu juga ditunjukkan ketika berada di lingkungan sekolah. Sampai-sampai sekolah pernah memanggil orang tuanya. Merasa malu, ayahnya pun memukulnya, tapi si ibu kekeh melindungi Adolf Hitler. Begitulah kalau ibu, umumnya mereka akan tetap membela anak lelakinya karena merasa kasihan. Pada tahun 1897, bapaknya memutuskan untuk pindah lagi ke kota Lambach. Alasannya karena bisnis lebahnya tadi bangkrut. Di kota ini pula Adolf Hitler punya hobi baru, yaitu menyanyi dan kerap ikut paduan suara di gereja. Kalau dilihat dari tumbuh kembang Hitler, rasanya nggak mungkin lah anak yang suka gambar dan nyanyi di gereja ini jadi diktator di kemudian hari. Tapi nasib siapa yang tahu. Pada tahun 1898, keluarga Hitler lagi-lagi memutuskan untuk pindah ke sebuah kota bernama Leonby, dan 2 tahun setelahnya Edmund Hitler yang merupakan adik bungsu Adolf ini meninggal dunia. FYI, Adolf ini dekat banget sama Edmund, jadi meninggalnya sang adik membuatnya merasa kehilangan. Hal ini juga yang mempengaruhi perubahan drastis dari sifat Adolf Hitler yang awalnya periang sekali dan ramah sekali, kini berubah jadi cuek dan pemurung. Ia juga jadi seorang introvert yang sulit sekali untuk bergaul. Hubungan Adolf dengan sang bapak juga kian hari kian memburuk karena bapaknya sering banget dapat laporan dari sekolah kalau Adolf ini males-malesan untuk belajar. Tapi ya namanya anak sama bapak, walaupun berantem dalam satu rumah, ya life must go on. Selanjutnya sang ayah mendapatkan kesempatan bekerja di pemerintahan. Bisa dibilang setelah pensiun dari Biro Pertahanan tadi, pekerjaan paling baik ya di pemerintahan ini karena kerjaannya nggak begitu capek, gajinya cukup besar, dan ada juga jenjang karirnya. Karena itu si ayah ngarep banget anaknya Adolf Hitler ini juga mau berkarir di pemerintahan. Masalahnya ambisi si ayah ini bukan sekedar opsi loh, tapi sebuah keharusan. Adolf Hitler sering kali dipaksa hanya untuk sekedar melihat megahnya kantor pemerintahan supaya timbul rasa keinginannya biar bekerja di sana. Tapi lagi-lagi Adolf enggan karena emang cita-citanya nggak ke situ kan. Cita-citanya emang kalau nggak ngelukis ya jadi paduan suara. Jadi aku sering nemuin ada beberapa ayah yang karakternya itu pemaksa seperti ayah Hitler. Kalau udah menurutnya bagus ya bagus, ini untuk harus anaknya nih. Padahal faktanya belum tentu bagus juga kan untuk anaknya. Kalau dipaksain ntar ya mental anak taruhannya. Sang ayah sepertinya nggak peduli dengan keinginan dan mental Adolf Hitler. Ia berpikir jika impian Adolf itu hanya impian anak kecil yang kedepannya itu nggak ada jaminan hidupnya. Akhirnya sang ayah mengirimkan Hitler ke sekolah yang orientasinya itu memang menyiapkan anak-anak supaya bekerja di birokrasi pemerintahan. Respon Adolf Hitler yang emang nggak suka, ya dia nggak mau belajar. Hasilnya nilai raport semesternya terendah dari anak-anak yang lain. Tapi anehnya, meskipun dia sengaja melalaikan tugas sekolah, Adolf ini tertarik dengan satu pelajaran nasionalis yang
yang menerangkan tentang kecintaan terhadap negara. Pokoknya kalau ada mata pelajaran yang menjelaskan tentang paham nasionalis cinta sama Jerman, ya pasti dengarkan secara seksama. Kalau di Indonesia pelajarannya mungkin mirip-mirip seperti pendidikan kewarganegaraan lah, atau yang biasa disingkat dengan PKN. Pada tahun 1903, ayahnya meninggal dunia. Meski kerap berselisih, berantem, beda pendapat, namanya kehilangan sang ayah, anak manapun pasti merasa sedih. Betul nggak sih? Kecuali Nero. Terbukti nilai sekolahnya semakin hari semakin anjlok. Merasa khawatir dengan mental sang anak, si ibu mengizinkan Adolf ini untuk pindah ke sekolah baru. Ya, meskipun di sekolah baru nanti, ini sekolahnya nggak sesuai perencanaan karir yang seperti sebelum-sebelumnya, tapi ya udahlah demi menjaga mental sang anak, pikir si ibu. Sehingga cerita, Adolf pun dinyatakan lulus, kemudian berbekal uang pensiunan sang ayah dan izin dari sang ibu. Pada tahun 1907, Adolf pergi ke kota Vienna untuk mendalami kesenian, sebuah cita-cita yang emang sedari dulu ia dambakan. Hal pertama yang dia lakukan ketika sampai di kota Vienna adalah mendaftar di Academy of Fine Art, tapi hasilnya ditolak. Penolakan itu tidak membuatnya ciut. Ia mendaftar untuk kedua kalinya, tapi lagi-lagi masih ditolak. Rektor akademi tersebut menyarankan kepada Hitler supaya beralih ke jurusan lain yang masih berkaitan sama seni, seperti ilmu arsitektur mungkin, tapi sayang dia juga ditolak. Alasan ditolak sih katanya karena background pendidikannya yang nggak nyambung, terus nilai rapotnya yang sangat-sangat rendah. Beberapa bulan tinggal di kota Vienna, Hitler mendapatkan kabar duka kalau ibunya telah tiada. Ibunya tiba-tiba meninggal karena serangan kanker payudara. Tahun 1909 jadi tahun terberat untuk seorang Hitler karena selain gak punya ayah dan ibu, ya juga gak punya uang sepeser pun. Mau minta ke ibu, tapi ibu udah gak ada. Mau ngutang juga sama siapa? Karena kan di kota besar mana ada orang yang mau ngasih uang cuma-cuma. Akhirnya dia mutusin untuk tetap struggle dan jadi gelandangan. Kadang dia tidur di bawah jembatan, kadang dia tidur di asrama laki-laki publik. Lalu bagaimana dengan makan dan minumnya? Dia jadi pekerja serabutan. Lagi-lagi sebuah kehidupan yang apabila kita bayangkan ini cukup pahit dan getir lah kan. Tapi buat Hitler ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan untuk cita-cita yang dia inginkan. Di kota ini pula Hitler mulai terpapar paham rasisme karena mendengar pidato para politisi saat kampanye. Isi pidato dari politisi itu adalah kewaspadaan terhadap orang Yahudi, karena faktanya memang di kota Vienna semakin hari jumlah Yahudi yang datang dari Timur Tengah itu semakin banyak. Apalagi Yahudi ini terkenal banget pintar dan culas. Bisa aja dalam waktu singkat mereka mendominasi perekonomian di Jerman secara instan. Karena itu banyak banget penganut agama Kristen yang merasa ketakutan. Doktrin ketakutan inilah yang menyebabkan orang-orang di sana itu sangat membenci Yahudi, termasuk Adolf Hitler itu sendiri. Jadi kemudian hari pidato polisi tadi itu emang kebukti sih, orang-orang Yahudi di sana memang cepet banget mendominasi perekonomian. Karirnya juga sangat mulus. Jadi ini nih yang menimbulkan rasa iri dan kebencian. Lalu bagaimana nasib Hitler selanjutnya? Apakah dari gelandangan langsung jadi pemimpin Jerman? Di chapter kedua jawabannya. Karena Hitler ngerasa nggak ada kemajuan di kota Vienna, maka pada bulan Mei tahun 1913 Adolf Hitler mutusin pindah ke kota Munich, dan gak lama setelah itu meletuslah Perang Dunia Pertama. Atas dasar nasionalisme dan kecintaan Hitler terhadap Jerman, ia secara sukarela mendaftar jadi tentara dadakan. 5 bulan berlatih, akhirnya Hitler masuk ke Regimental Infantry Army 16 sebagai kurir yang mengantar pesan antar pasukan. Selain mengantar pesan, Hitler juga menggambar kartun ilustrasi sebagai bentuk instruksi pada para tentara. Jadi hobinya menggambar dulu itu berguna juga di sini, dan tentu Hitler merasa senang dengan hobinya yang membantu negaranya. Nah, andilnya di sini benar-benar bisa dirasakan. Apalagi Hitler ini orang yang sangat gigih, loyal, dan berani di medan tempur. Jadi sangat layak kalau negara memberikannya penghargaan seperti Iron Cross dan Fur Class. Setelah 5 tahun bertempur, Hitler akhirnya mendapatkan luka yang cukup serius. Ia pun mendapatkan perawatan khusus ke bangsal selama 2 bulan. Dan di masa healing inilah ia mendapatkan kabar jika Jerman telah kalah di Perang Dunia I. Kalian tahu nggak reaksi Hitler waktu itu? Dia sangat kecewa sekali. Apalagi pada tahun 1919 setelah perjanjian Versailles, Jerman itu dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian perang pertama, maka batin Hitler semakin sesak lagi. Jadi fun fact-nya, meskipun Hitler waktu itu belum jadi nomor 1 di Jerman, perasaannya ngelihat perjanjian Versailles itu tersakiti sekali. Seolah-olah dia punya tanggung jawab untuk ngelurusin itu waktu itu. Jadi senasionalis itulah seorang Hitler. Padahal tentara lain setingkatan dia mungkin ya bodoh amat gitu. Karena
Karena itu ia bertekad dan berjanji kepada dirinya sendiri akan menjadikan Jerman jadi negara kuat. Dia akan berbakti sepenuhnya kepada negaranya. Pertanyaannya, dengan cara apa? Dengan cara kembali komunis dan bergabung ke pasukan militer sebelumnya. Pada bulan Juli 1919, Adolf Hitler pindah posisi menjadi tentara intelijen yang ditugaskan untuk menyebarkan faham-faham nasionalis ke tentara-tentara lain. Gak cuma itu, ia juga ditugaskan secara khusus untuk bisa menyusup dan menjadi anggota Partai Jerman Worker NDAP. Dan pada sebuah pertemuan yang berlangsung pada tanggal 12 September 1919, ketua partai tersebut terkesan dengan pidato yang dibawakan Hitler. Alhasil, hanya dalam 1 minggu, Adolf Hitler pun langsung diterima menjadi salah satu anggota di sana. Itulah fakta kalau kata-kata itu bisa mendatangkan kekuatan. Hitler kalau pidato, wah itu bisa menyihir siapapun yang mendengarnya loh. Kalau di Indonesia mungkin kelasnya itu seperti kelas Bung Karno. Pada tahun 1920, nama partai NSDAP itu diubah jadi Partai Nazi. Alasannya supaya lebih menarik perhatian publik. Dan lambang terbaru dari partai ini merupakan lambang swastika yang memang didesain langsung oleh Adolf Hitler. Lagi-lagi nih, kayaknya sumbangsih dari hobi melukisnya dulu. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1920, secara resmi Hitler berhenti dari pasukan tentara dan mulai aktif sepenuhnya menjadi politisi partai Nazi. Karena dia termasuk politisi handal, ia pun ditugaskan untuk mengkampanyekan partai dan hasilnya ia mampu mengumpulkan massa sebanyak 6.000 jiwa loh. Dan 6.000 jiwa tadi itu tertegun mendengar pidatonya. Jadi setelah ngumpulin massa, Hitler ini pidato. Isi pidatonya itu seputar cinta negara, isu orang-orang Yahudi. Jadi sejak di Vienna nih, anaknya ini memang udah ketahuan banget benci sama Yahudi. Dan berkat pidatonya yang menyala-nyala ini, semua massa yang hadir menceritakan ke orang lain dan hasilnya elektabilitas partai Nazi dan Adolf Hitler mendongkrak seketika. Pengaruhnya yang luar biasa membuat nama Hitler semakin populer di sentaro Jerman. Maka pada tahun 1921 ia pun terpilih menjadi ketua partai Nazi. 2 tahun setelahnya Hitler bersama dengan 3.000 pendukung fanatiknya mendatangi kantor Perdana Menteri. Di sana Hitler berpidato dan mengatakan ingin melakukan revolusi Jerman dan membentuk pemerintahan baru. Karena perbuatannya yang dianggap sebagai pengkhianatan negara, Hitler pun ditangkap dan dipenjara selama 9 bulan. Benar-benar ekstremis banget nih si Hitler, serius. Apakah dengan begitu Hitler jerat? Tidak sama sekali. Ia justru menuangkan pikiran-pikirannya ke dalam sebuah buku yang diberi nama Perjuanganku. Di dalam buku ini Hitler menguak segala problematika atau permasalahan Jerman, salah satunya Yahudi. Lagi-lagi Yahudi. Hitler menganggap Yahudi itu seperti kuman. Keberadaannya memang dianggap sepele, tapi bisa meracuni negara. Itu kenapa kuman ini harus dibasmi. Kemudian dalam buku ini juga ia menumpahkan isi pikirannya mengenai tatanan sistem sosial di mana orang Jerman adalah ras Arya atau ras paling superior di antara ras lainnya. Ras Arya juga punya hak khusus untuk menjajah manusia manapun di muka bumi ini. Maka dari itu kemurnian darah orang Jerman harus benar-benar dijaga. Jadi meskipun secara fisik tubuhnya ada di penjara, tapi suaranya tetap menggaung lewat buku. Dan ketika pengikut fanatiknya membaca ini, mereka sangat setuju. Setelah masa tahanannya berakhir, Hitler melihat rakyat Jerman semakin kesusahan, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan ribuan perusahaan bangkrut akibat krisis ekonomi yang nggak bisa dikelola sama pemerintahan. Momen inilah yang ia manfaatkan untuk mempengaruhi rakyat Jerman kalau sudah saatnya Jerman hari ini revolusi. Pada tanggal 13 Maret tahun 1932, Adolf Hitler ikut kontestasi pemilu. Ia jadi kandidat dari partai Nazi yang digadang-gadang bisa mengalahkan kandidat lain bernama Hindenburg. Ia juga mendapatkan kepercayaan dari oligarki akibat pidatonya yang sangat membius. Jadi buat kalian yang belum tahu, oligarki itu sekumpulan konglomerat yang punya modal besar dan bisa mempengaruhi kebijakan suatu negara. Dengan dukungan logistik yang besar dan partai yang kuat, bisa dibilang kampanye Hitler ini sangatlah elit karena perjalanan kampanyenya itu selalu menggunakan pesawat. Dan kalau kita jajaki sejarah, rasa-rasanya Hitler inilah orang pertama yang menggunakan pesawat saat kampanye dari satu tempat ke tempat lain. Meski sudah berkeliling dan menghabiskan banyak sekali uang, tetap saja Adolf Hitler ini harus puas berada di urutan kedua. Seharusnya di sistem demokrasi parlementer Hitler itu jadi oposisi dan memastikan presiden terpilih menjalankan roda pemerintahnya dengan benar. Tapi karena kepentingan beberapa elit oligarki yang menghubungi Presiden Hindenburg supaya Hitler diangkat jadi kanselir, maka mau tak mau presiden harus melakukannya. Jadi kanselir itu ketua perwakilan yang memiliki kedudukan sekelas perdana menteri. Dan anehnya kebijakan Jerman waktu itu diputuskan sama kanselir. Ya udah, Hitler dengan sangat senang hati menerima jabatan tersebut. Apakah dengan jabatan ini awal mula kekejaman Hitler bermula? Kita langsung bahas di chapter ketiga.
Hitler yang diberi kekuasaan lalu memperalat kekuasaan tersebut. Kekuasaan tersebut ia gunakan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Ia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya menguntungkan partai Nazi dan merugikan partai lain. Para aktivis pun nyaris gak ada yang berani bersuara karena sekali bicara mereka langsung hilang seketika. Naasnya nih, udah kelihatan Hitler ini main sesuka hatinya. Gak lama dari itu Presiden Hindenburg, ini presiden yang sah, meninggal dunia pula. Maka posisi Hitler semakin kuat. Hitler gini jadi orang nomor 1 di Jerman. Dia punya banyak instrumen untuk mewujudkan apapun yang dia inginkan, termasuk tentara Jerman yang elit-elit itu semuanya tunduk dan patuh padanya. Maka tepat pada tanggal 1 September 1939 ia mengerahkan pasukan Jerman untuk menginvasi Polandia, dan hasilnya hanya dengan hitungan minggu Polandia jatuh ke tangan Hitler. Negara adidaya seperti Inggris mengutuk keras perbuatan Hitler. Mereka pun menyatakan perang terbuka, maka Perang Dunia Kedua dimulai. Kita nggak akan bahas panjang lebar mengenai Perang Dunia Kedua karena aku mau memfokuskan cerita ini ke tragedi berdarah bernama Holocaust yang dibuat oleh tangan Hitler. Seperti apa tragedinya? Ini dia. Di awal sudah aku jelaskan panjang lebar mengenai obsesi Hitler menjadikan rakyat Jerman itu sebagai ras terhebat dan terkuat bernama ras Arya. Ciri-ciri ras Arya ini diantaranya berkebangsaan Jerman, kulitnya berwarna putih, matanya berwarna biru, dan rambutnya berwarna pirang. Hitler yakin kalau ras Arya ini adalah ras paling suci yang akan memimpin dunia. Hal itu dia sampaikan ke publik melalui media cetak seperti poster, radio, sampai para guru di setiap sekolah dipaksa untuk mendoktrin muridnya mengenai ras Arya ini. Jadi ini obsesi Hitler yang akan dia wujudkan dengan cara menseleksi sesuai dengan ciri-ciri yang tadi sudah aku sebutkan. Dan kalau misalnya nggak sesuai, orang-orang ini akan dianggap useless dan akan didiskriminasi. Aduh, kacau banget nih si Hitler. Padahal konsepnya Allah itu kan menciptakan seseorang hamba dengan tujuan tertentu kan. Tapi Hitler ini langsung bisa menjustifikasi kalau orang itu nggak guna. Yang lebih parah lagi, orang-orang ini dijadikan sebagai objek eksperimen. Begitupun dengan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental, disabilitas, maka orang-orang ini juga ikut disiksa. Nah, dari sekian golongan yang mendapatkan siksaan Hitler, ada satu golongan yang paling pedih siksaannya. Siapa mereka? Ya, mereka adalah bangsa Yahudi. Kan di awal tadi ku bilang kan kalau Hitler itu benci banget sama Yahudi. Jadi perlakuannya ke orang Yahudi juga sangat-sangat menyakitkan sekali. Awalnya orang Yahudi hanya dilarang untuk melakukan praktek bisnis. Nggak boleh bekerja di instansi pemerintahan. Nggak boleh nikah sama warga Jerman. Itu awalnya, karena di pertengahan sampai akhir nanti mereka ini disiksa secara massal. Ini berlaku untuk seluruh Yahudi dimanapun mereka berada. Selagi negara itu ditaklukkan Nazi, maka selama itu pula Yahudi akan menderita. Jadi contoh kalau Nazi ini berhasil menduduki Polandia, Yahudi di sana tuh ditangkepin satu-satu. Kadang Nazi juga nebar isu propaganda antisemit, dan hasilnya kalian tahu nggak? Bocil-bocil Polandia itu berani ngambilin batu dan ngelemparin kepalanya orang-orang Yahudi. Dan kalau Yahudi ketangkep hidup-hidup, maka ia akan dibawa ke kamp-kamp konsentrasi Jerman lalu disiksa sepuasnya. Nazi juga melakukan hal yang sama di Perancis. Mereka nggak segan-segan menjarah, memperkosa, bahkan membunuh orang Yahudi secara langsung. Cara paling ekstrim untuk menghabisi Yahudi waktu itu adalah dengan membakarnya. Ada juga dengan disuntik bahan kimia, dan ada juga dengan cara dikumpulkan nih, kemudian dibobok kayak satu parit gitu, kemudian ditembaki secara random, terus parit itu ditimbun. Aduh, bayanginnya aja aku merinding. Pernah tuh ketika tentara Nazi ini semacam memberikan angin segar kepada Yahudi. Mereka akan mengampuni Yahudi apabila menyerahkan diri dan pindah agama. Tapi kenyataannya setelah menyerahkan diri dan pindah agama, orang-orang Yahudi ini tertipu dan tetap disiksa. Pada tahun 1942, jumlah kematian orang Yahudi naik berkali-kali lipat. Itu disebabkan karena banyaknya orang kelaparan. Ya gimana nggak mati coba? Kerja dipaksa, terus nggak dikasih makan, udah gitu dipaksa ngirup gas beracun lagi. Apa nggak kematiannya makin signifikan? Mayat Yahudi ini akan dibuang ke sebuah parit yang telah digali di pedalaman hutan. Dan dari banyak penelitian menyebutkan setidaknya tragedi Holocaust ini memakan 6 juta jiwa. Yang beruntung tuh Albert Einstein, karena tragedi Holocaust ini pas Albert Einstein ada di Amerika. Kalau sempat Albert Einstein stay di Jerman, aku rasa dia nggak akan jadi fisikawan seterkenal hari ini. Oke, peristiwa Holocaust sudah kita bahas. Lalu bagaimana dengan akhir hayat sang diktator gila ini? Di chapter 4 jawabannya. Sepanjang tahun 1943, Jerman mengalami banyak sekali kekalahan, dan puncaknya nanti pada tahun 1944, Jerman dikepung oleh sekutu dan Uni Soviet. Merasa Jerman sudah tidak lagi punya harapan, akhirnya Hitler melarikan diri ke Berlin dan bersembunyi ke sebuah bunker khusus. Jadi pas sudah sembunyi di balik bunker, dia ngumumin ke semua tentara Nazi supaya meledakkan semua pabrik dan bekas-bekas eksperimen Jerman. Hal ini dilakukan supaya Jerman nggak meninggalkan jejak, supaya nanti nggak diadilin seperti Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 29 April
April, Adolf Hitler ini sempat-sempatnya menikahi seorang wanita yang sudah lama sekali ia dekati bernama Evan Braun. Kemudian pada tanggal 30 April barulah pasukan Uni Soviet berhasil nemuin bunker tempat Hitler bersembunyi. Supaya nggak dihakimi, Hitler dan istrinya Eva Braun sengaja meminum racun lalu menembakkan pistol ke kepala mereka. Maka tamatlah riwayat tangan besi abad 19 ini. Sebenarnya dia stop jadi kanselir aja karena politiknya udah luar biasa nggak sih? Karena dari gelandangan lo bisa jadi kanselir, itu kan luar biasa top markotop. Tapi ya udahlah, beda kepala, beda pemikiran. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tokoh yang satu ini? Aku rasa banyak sekali. Yang pertama mungkin tentang syukur ya. Andai saja dia bersyukur menyetop dirinya sampai ke kanselir tanpa punya ambisi yang gila, aku rasa ya namanya akan juga dikenang baik hingga hari ini. Tapi sekarang memang lebih dikenang lagi, bahkan gak cuma Jerman tapi dunia. Tapi dikenangnya bukan sebagai bapak pembangunan seperti Pak Soeharto mungkin, atau bapak orator ulung seperti Soekarno mungkin, tapi sebagai bapak paling kejam sedunia. Oke guys, apapun ceritanya tetaplah bersyukur, karena semakin kita bersyukur maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Kalau kau kufur, ya mungkin nasibmu nanti bisa sama seperti Adolf Hitler ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jujur aku akan merasa sangat-sangat terharu karena ini merupakan video pertama aku di YouTube. Kawan-kawan semuanya, kalau misalnya kalian mau kasih masukan ke aku, silahkan tinggal komen aja di kolom komentar. Kalian mau cerita tokoh-tokoh lain misalnya selain Adolf Hitler, silahkan, karena channel ini memang kedepannya mau kita khususkan untuk menceritakan tokoh-tokoh sejarah. Bisa tokoh sejarah jadi Muslim, dari Kristen juga mungkin, dari mana saja. Yang penting tokohnya ini adalah tokoh melegenda tentunya. Aku Fawazil Mausakaban di channel Fabas Bercerita pamit undur diri. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.